Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngobrolin, mungkin agak ngalor ngidul ya, soal film yang baru banget gue tonton kemarin dan sangat memorable, sangat seru, begitu intens, yaitu Twisters yang dirilis tahun 2024, baru banget di bioskop. Dan gue nonton yang versi 4DX dan itu seru banget cuy, seru banget. Jadi buat temen-temen yang belum tahu, Twisters ini itu bisa dibilang seperti sequel dari film Twister yang dirilis tahun 1996. Mungkin temen-temen yang suka nonton film disaster atau film-film yang ya ada bencana alamnya, terus hidup di zaman itu juga, mungkin udah pernah nonton. Gue tuh dari dulu sebenarnya lumayan penasaran sama film Twister yang tahun 96, cuma jujur gue belum pernah nonton. Dan akhirnya gue nonton Twisters ini tanpa menonton film Twister yang dirilis tahun 96. Tapi tanpa nonton film Twister yang rilis tahun 96 pun, tetap seru banget cuy. Gila sih. Wah, karena menurut gue ceritanya asik. Seru banget. Terus hubungan antara manusianya juga menyenangkan untuk diikuti, untuk ditelusuri, dan sekali lagi karena gue mungkin nontonnya di 4DX kali ya, bener-bener seru banget. Kayak gue lagi di wahana semacam di Dufan, belum lagi ada efek air, terus anginnya juga kenceng banget cuy. Gila gue berasa kita ditransportasi ke film beneran deh, seru banget. Oke, jadi gue kasih tahu sedikit dulu tentang Twisters ini. Jadi Twisters atau tornado, jadi Twister tuh setahu gue emang bahasa Inggris Amerika dari tornado. Kita mungkin lebih mengetahui tornado atau puting beliung. Itu adalah film yang dirilis oleh Lee Isaac Chung. Nah, Lee Isaac Chung ini cukup terkenal dengan film semi-autobiografiknya, yaitu Minari. Minari itu tenar banget loh, bahkan sempat dapat award Golden Globe di film berbahasa asing, dan juga nomine untuk sutradara terbaik dan senario terbaik di Academy Award ke-93. Jadi ya acara pokoknya tahun 2020 lah Minari ini dirilisnya. Terus abis itu film ini tuh berceritakan tentang Kate Cooper yang dihantui oleh pertemuan yang menakutkan dengan para tornado. Bahkan dia sempat kehilangan beberapa orang tercintanya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk yaudah deh, gue udah cukup deh ngurusin tornado cuy, sampai orang-orang tersayang gue udah sampai meninggal gara-gara tornado, jadi mendingan gue kerja aja kantoran di New York. Tapi salah satu temennya yang juga dulunya mengejar tornado juga seperti dia, kayak punya interest yang sama, tuh ngajak Kate balik, si Harvey namanya. Kate, yuk ngejar tornado lagi yuk bareng gua. Nah, dari situ filmnya berlangsung. Jadi selama Kate bekerja bareng Harvey, Kate bertemu dengan para tornado rangers, ya pokoknya para pengejar tornado yang kelihatannya tuh di awal, kalau menurut gue ya, seperti sebuah sekumpulan orang-orang cult yang cuma mengejar tornado, tapi sebenarnya for fun aja. Mereka nggak tahu risikonya, kayak bener-bener liar lah. Padahal sebenarnya, gue suka banget sih perkembangan karakter di film ini. Padahal sebenarnya si Harvey itu punya rahasia tersendiri, terus Tornado Rangers pengejar tornado itu tidak seburuk yang kita kira, karena kita bisa dilihatkan sisi manusiawinya, dan sisi manusiawi tersebut itu menurut gue adalah poin plus yang bisa didapatkan dari film ini. Karena kadang ya kalau gue nonton film-film disaster seperti ini ya, atau film-film yang ada kaitannya dengan bencana alam, kadang tuh kita gak terlalu bisa
terasa dekat dengan karakter-karakternya. Tapi di film Twisters ini, karena mungkin juga dengan arahan Lee Isaac Chung juga ya, dan juga senario oleh Mark L. Smith, hubungan antar tokoh tuh terasa begitu hangat, dan gue pun merasa menjadi orang yang dekat dengan mereka, dengan penulisan dan pengembangan karakter yang menurut gue begitu oke banget. Emang tentu untuk visual effect jangan diragukan lagi, gimana pun juga film Twisters ini perusahaan produksinya tuh gede-gede kayak Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, terus Amblin Entertainment bahkan. Jadi lumayan gede. Jadi untuk visual effects jangan diragukan lagi. Cuma di luar itu, jujur cerita hubungan antar manusianya tuh begitu menyenangkan. Seperti misalkan gue ingat ada satu adegan ketika tokoh Kate ini melihat sekumpulan pengejar tornado itu tuh jualan merchandise di kala tornado sudah memporak-porandakan suatu kota. Jadi selain memang mengejar tornado, mereka itu juga punya kanal YouTube. Jadi sambil mengejar tornado, mereka tuh sambil live YouTube lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sambil live YouTube, terus tahulah beberapa YouTuber kan juga jualan merchandise lah. Nah, mereka juga jualan merchandise. Habis itu, kan kelihatan tuh sama Kate, kok mereka malah jualan merchandise ya. Ternyata itu cuma suzonnya Kate doang. Di balik yang Kate lihat, di balik prejudisnya Kate, mereka tuh sebenarnya bagi-bagi makanan, dan mereka jual merchandise itu biar bisa beli makanan dan minuman agar bisa dibagikan ke orang-orang sekitar yang terdampak tornado. Bahkan Kate pun tersendiri juga ditawarin, lu mau makan gak atau minum nih. Dan Kate pun langsung kayak, anjir, gue udah melakukan prejudis cuy, kayak oke, mereka mungkin kelihatannya kayak orang-orang serampangan, mungkin bebas, nggak jelas juntrungannya. Tapi mereka emang beneran cinta tornado, dan mereka beneran peduli sama orang-orang yang terdampak tornado. Dan dari situ pun, tadinya Kate yang udah hopeless, ya kan, yang udah kesel mungkin sama tornado, terus akhirnya kerja kantoran, walaupun kerja kantorannya juga tetap di bidang cuaca, dia pun menjadi tersentuh dan akhirnya kembali lagi ke mimpinya. Itu menurut gue juga oke banget sih itu. Cuy, gue nggak nyangka sih gue akan bisa mendapatkan cerita seperti itu di film Disaster. Kadang kalau Disaster jujur banget nih, kadang filmnya cuma ngeliatin ada ilmuwan, terus tiba-tiba ada bencana, abis itu nyerang kota, kebanyakan visual effect tanpa ada kedalaman penokohan, dan itu membuat gue merasa boring banget cuy. Tapi enggak, ini asik banget, dan bahkan di sini pun masih bisa juga kita mengikuti kisah percintaan antara Kate Cooper dan beberapa tokoh lain. Jadi kita tuh bisa melihat ini sebenarnya nih cuma temenan doang kah, cuma bestie kah, atau ada romansa. Gue seneng banget sih di bagian itu. Bahkan menurut gue untuk pendekatan romansa itu oke banget cuy. Ini bukan film romance, tapi tapi gue bener-bener kepo ini Kate kira-kira bakal tertarik sama yang mana ya. Apakah sama Harvey, teman lamanya, yang jelas Harvey ini sempat punya rasa sama Kate, atau sama Tyler Owens. Jadi Tyler Owens itu pemimpin dari geng pengejar tornado yang suka nge-live YouTube tadi. Dan ternyata emang pernah kuliah meteorologi secara serius tentang tornado ini, dan emang beneran suka tornado seperti dia. Jadi intinya punya interest yang sama. Dan yang gue suka juga adalah di sini tuh nggak ada interaksi romance atau romantis yang begitu gamblang seperti ciuman. Bahkan, ya ciuman lah, at least. Kadang kan film Hollywood ya, kadang aktivitas ciuman tuh gampang banget terjadi. Tapi di sini tuh nggak ada, dan justru itu membuat tarik-menariknya, terus
apakah dia suka atau enggak, itu semakin bikin deg-degan dan bikin film ini semakin seru juga. Aduh, suka banget deh gue. Dan udah gitu ya, ini kan gue nonton di 4DX ya. Sumpah buat temen-temen yang mau nonton film Twisters, harus banget nonton di 4DX. Sumpah, emang harga tiket 4DX berkali-kali lipat lebih mahal daripada tiket reguler bioskop. Tapi menurut gue untuk film Twisters ini sangat worth it. Beneran gak bohong. Karena efeknya, kursi yang bergerak itu bener-bener sesuai sama pergerakan yang ada di film dan bener begitu intens sampai gue kan nonton sama adik gue, sampai adik gue tuh bilang, duh itu ibu-ibu samping gue beneran sampai ngomong, aduh anjir gue kayaknya bisa mual nih. Terus bahkan adik gue mendengar kayak ada suara bapak-bapak yang seraya ingin muntah lah. Ya kalau buat gue sih sangat seneng ya. Mungkin toleransi orang beda-beda, cuma gue sangat seneng kayak gue berada di wahana permainan. Udah gitu, efek airnya juga pas banget, cipratan-cipratannya ketika hujan lah, ketika tornadonya mencipratkan air, itu kena banget ke gue. Dan emang minusnya jadinya lebih dingin ya. Jadi kalau gue boleh saran, pakailah jaket kalau misalkan mau nonton Twister, apalagi kalau misalkan teman-teman gak tahan dingin seperti kulit-kulit tropis seperti gua. Terus udah gitu anginnya tuh juga pas banget. Jadi selain karena filmnya, gue juga salut sama tim CGV 4DX yang udah memberikan efek sinematik yang begitu asik. Beneran gue kerasa banget 4D experience-nya. Jadi selain karena film Twisters itu asik banget, ceritanya, terus keseruan menghadapi tornadonya, ketika tornado datang kita bisa ngerasain rasa sedih dan rasa kehancurannya juga, tapi kita juga merasakan keseruan selama menikmati tontonan dengan kursi yang bergerak-gerak serta suasana 4D dengan air, terus angin yang juga menambah keseruan ketika kita menonton film Twisters ini. Jadi itu aja video dari gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau misalkan ya agak berantakan dan tidak structure, tapi intinya teman-teman harus banget nonton film ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!